pernah nggak Anda itu melihat film Detektif Conan? Film Detektif Conan itu dia bisa memecahkan kasus, membuat brief, terus mendengarkan alibi, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, bahkan menghitung kemungkinan-kemungkinan yang ada dan mencari sumbernya gitu kan. Itu disebut intelijensi berpikir, atau bisa disebut juga dengan logika berpikir, atau bisa juga disebut dengan berpikir secara kritis. Intelijensi berpikir itu adalah pola pikir bagaimana caranya kita memecahkan suatu masalah dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Begitu, itu yang disebut dengan intelijensi berpikir. Sebetulnya pola berpikir kita itu ada dua. Yang satu disebut sebagai berpikir cepat atau fast thinking, dan yang kedua itu disebut berpikir lambat atau slow thinking. Fast thinking itu biasanya didasari oleh intuisi, refleks, dan kecepatan berpikir yang biasanya berdasarkan dari pengalaman yang pernah kita lakukan. Sebagai contoh, seperti petinju, dia berpikir sangat cepat bagaimana cara menghindari lawan, memprediksi dari mana datangnya serangan, dan bagaimana caranya menyerang balik. Itu sebagai contoh dari fast thinking. Tetapi fast thinking itu juga dilatih secara lambat, secara pelan-pelan. Karena petinju nggak mungkin dia bisa langsung secara instan menghindari serangan-serangan tersebut. Sedangkan slow thinking itu berpikir berdasarkan dengan analisis, pengumpulan berbagai masalah, kemudian evaluasi, yaitu mengumpulkan data dan realitas, fakta-fakta, dan juga brief atau mungkin kemungkinan. Kemudian opsi, berpikir tentang efisiensi waktu, tenaga, sumber daya, dan semuanya yang dibutuhkan. Baru kemudian dieksekusi dengan suatu tindakan. Itu disebut sebagai berpikir lambat, gitu ya. Di dalam agama pun kita juga dianjurkan untuk melakukan tabayun, gitu kan. Di agama saya pun juga dianjurkan untuk melakukan tabayun. Tabayun itu juga sama dengan berpikir kritis, dan itu sangat penting banget di dalam kehidupan kita, gitu kan. Dengan tabayun atau berpikir secara kritis, kita itu dapat menghindari berbagai masalah yang ada, gitu kan. Contohnya yang paling pertama adalah berburuk sangka. Di saat kita kehilangan suatu barang, pasti otak kita selalu berpikir bahwa, oh, ini dicuri. Prinsip parsimoni, kita pasti akan berpikir bahwa ini barang dicuri. Gitu kan. Karena memang di otak kita ada bagian bernama amigdala. Amigdala itu bereaksi defense karena dipengaruhi oleh emosi sesaat. Dan ini bisa dilawan dengan prefrontal cortex atau pengendalian diri yang terlatih, karena kita terbiasa tenang dalam berpikir. Dan mungkin barang kita hilang itu bukan karena dicuri, tetapi kelalaian kita menaruh barang atau salah menghitung barang. Seperti itu. Terus yang keduanya, fungsi dari tabayun atau fungsi dari berpikir kritis, kita menjauhi hoax dan juga bisa melihat fakta secara jelas. Karena zaman sekarang itu zaman video yang berdurasi sangat pendek dan cepat, maka kita juga harus memproses informasi itu secara cepat dan dengan fast thinking. Tetapi bagaimana jika kita dipengaruhi oleh halo efek atau berdasarkan suka? Maka kita gampang termakan sama apapun yang bisa menyebarkan hoax, karena kita tergantung dengan halo efek seperti itu ya. Terus yang ketiga, kita bisa menghindari skin in the game. Skin in the game itu sebagai contoh seperti ini. Alih-alih orang menawarkan produk, jasa, pekerjaan, ternyata mereka tidak terlibat langsung atau mengkonsumsi sendiri, gitu kan. Atau dia menggunakan barang itu sendiri, enggak.
Dia cuman nawarin produk, jasa, atau pekerjaan yang mungkin tidak dilakukan oleh dia. Sehingga resikonya itu kita yang menerima, sementara dia tetap dapat untungnya. Sebagai contoh, krim, terus kosmetik dan lain sebagainya, para influencer cuman menawarkan, tetapi siapa yang menanggung resikonya? Kita. Kanker kulit, wajah rusak, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kita bisa menjauhi dari parsimoni atau mencari alasan paling dasar. Karena ini sangat penting banget untuk orang tua zaman sekarang. Mereka selalu biasanya menggunakan parsimoni. Parsimoni itu sebagai contoh seperti ini. Di satu keluarga, dia memelihara seekor anjing. Kemudian di rumah, tahu-tahu anjingnya menggonggong. Anaknya bertanya, itu apa ibu? Itu apa ya? Karena prinsip parsimoni, akhirnya dia cuma beralasan bahwa, oh itu anjing menggonggong. Padahal ada kemungkinan bahwa itu ada pencuri masuk atau ada anjing lain masuk dan mereka berkelahi. Karena prinsip parsimoni akhirnya menghilangkan rasa penasaran seorang anak atau berpikir kritis seorang anak. Bahkan nalar itu bisa terhapus karena sifat parsimoni. Yang kelima, menghindari kepentingan terselubung. Kepentingan terselubung itu banyak banget di sekitar kita. Gitu. Bahkan teman kita sendiri itu juga sering gitu. Yang sebelumnya nggak pernah mengabari atau sebelumnya nggak pernah nyariin, tahu-tahu nyariin, ngajak ngobrol, ngajak ngopi, ternyata dia punya niat yang lain. Seperti itu. Jadi dengan berpikir kritis saat kita berkomunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, kita dapat mengidentifikasinya. Gitu. Terus kita bisa tahu itu apa sih tujuan dari orang ini mencari kita itu apa. Gitu. Terus yang keenam itu kita mengamankan mental dengan berpola pikir kritis. Kita itu mengamankan mental karena setiap tindakan yang kita lakukan kita tahu dasarnya dan kita tahu resikonya, dan itu semua terukur karena memang dari kemampuan kita. Seperti itu ya. Itu contoh dari mengamankan mental gitu. Yang ketujuh, kita jauh dari logikal fallacy atau kesesatan dalam berpikir, atau bahkan kita mengetahui orang tersebut memang logikal fallacy atau gagal dalam berpikir gitu. Karena kadang kita saat diajak debat, baik itu oleh istri, baik itu di dalam pekerjaan, atau bahkan di kehidupan sehari-hari dengan anak Anda pun gitu, kita dapat mengetahuinya, oh ini logikal fallacy, dan kita bisa meluruskan. Karena itu sangat penting banget. Dan logikal fallacy itu banyak banget. Ada strawman, ada hanging man, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita jelaskan di selanjutnya. Terus yang nomor 8, kita bisa menghindari manipulasi. Bahkan Anda mungkin bisa memanipulasi balik gitu. Jadi misal kita ketemu sales, terus kita mau dimanipulasi, dan kita bisa memanipulasi balik. Seperti itu. Bahkan kita bisa mendapatkan keuntungan dari orang yang mencari keuntungan dari kita. Terus kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang sangat lengkap. Karena dengan pola pikir yang kritis, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan sangat luas gitu ya. Jadi nggak selalu kita itu diberikan dua opsi, benar atau salah, setuju atau enggak, tetapi kita bisa membuat opsi lain
bahkan kita melihat sudut pandang yang lain gitu kan. Yang ke-10 pasti dengan slow thinking atau berpikir secara kritis, kita dapat melatih fast thinking kita, bahkan kita tahu gitu. Feeling kita semuanya langsung bertindak secara cepat. Sebagai contoh saat kita macet, kita karena saking hafalnya jalan tersebut yang setiap hari kita laluin, akhirnya kita tahu saat ini macet, oh kita harus belok sini, kita masuk sini. Seperti itu. Bahkan Google Map pun telat dibandingkan kita. Karena apa? Karena fast thinking kita sudah terlatih. Refleks kita benar-benar sudah terlatih. Bahkan orang baru mau berbicara apa, kita sudah tahu ini arah tujuannya kemana. Jadi kita mendengarkannya pun enak. Seperti itu. Terus yang ke-11, kita bisa meningkatkan kecerdasan bersosial kita. Yaitu tadi, kita tahu orang ini ngobrol arahnya kemana, tujuannya dia apa, seperti itu. Terus yang ke-12, nomor 12, kita akan bisa selalu unggul dalam negosiasi. Karena kita tidak terbawa emosi. Kita santai, kita dengarkan apa tujuan dia, keuntungan apa yang dicari oleh dia, dan kita bisa mengambil negosiasi untuk mendapatkan keuntungan dari kedua pihak atau mungkin lebih berat di kita dibandingkan mereka. Terus yang ke-13, dengan pola pikir yang kritis, kita bisa menjadi orang yang sangat-sangat disukai, baik itu oleh bawahan, atasan, ataupun orang di sekitarnya. Karena apa? Kita menjadi pendengar yang baik. Kita bisa mendengarkan secara baik, dan yang pasti kita bisa memberikan solusi. Bukan cuman sekedar marah-marah, tetapi tidak ada solusi. Itu yang jauh lebih berbahaya. Di saat ada bos yang cuma bisa marah-marah tanpa memberi solusi, akhirnya anak buahnya itu mencari solusi dengan cara coba-coba. Bukannya jauh lebih bagus, tetapi malah menambah masalah. Itu yang ditakutkan. Yang terakhir, dengan berpola pikir kritis, kita gampang sekali mendapatkan pasangan atau menyenangkan lawan jenis ataupun sesama jenis. Seperti itu. Karena kita bisa memprofil seseorang. Itu nanti kita jelaskan lebih lanjut tentang pemprofilan. Jadi kita bisa memprofil seseorang karena dengan berpola pikir lambat atau berpola pikir kritis, kita tahu, oh ini orang tipikalnya seperti ini. Dia baru terkena masalah seperti ini. Dia butuh solusi seperti ini. Akhirnya kita membuat nyaman seseorang. Dan kunci sukses mencari pasangan itu adalah kenyamanan. Di saat kita membuat nyaman suatu lawan jenis, itu akan gampang sekali mereka tertarik dengan kita. Jadi intinya dari pola pikir kritis ini apa gitu. Terus ciri-cirinya saat kita sudah bisa berpikir secara kritis itu apa? Jadi selama Anda sudah tidak lagi mengkonsumsi pikiran orang lain dan menghasilkan sesuatu dari pikiran Anda sendiri, dan tahu alasan kenapa Anda melakukan itu, disitulah Anda sudah dapat berpikir secara kritis dan realitas. Dan yang pasti, Anda bisa dapat semua untung-untung dari berpola pikir kritis. Di next kita akan bahas soal logical fallacy, pemprofilan, keuntungannya di dalam dunia bisnis, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah dasar dari segala dasar berpikir. Jadi latihlah terus sampai pola pikir cepat Anda ini benar-benar sudah terukur, dan yang pasti
berdasarkan dari pikiran Anda sendiri, bukan dengan mengkonsumsi pikiran orang lain.